Selamat datang di channel YouTube Guru Diso. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan. Sahabatku, pembelajaran kedua. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: pertama, setelah membaca data, siswa mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dengan benar. Kedua, dengan menggunakan bilangan yang tersedia, siswa mampu mengurutkan bilangan dengan benar. Ketiga, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo, kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton tahun. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Hidau. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Hidau ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Hidau terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Hidau. Di belakang rumah Hidau, banyak tanaman jahe. Hidau sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Tahukah kamu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antarumat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Keempat, perdamaian. Berikut ini adalah contoh gambar penerapan Pancasila ke-1 dan kedua. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo, kita praktikan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan. Pertama, 2 cangkir terigu. Kedua, 1/2 cangkir garam. Ketiga, 2 sendok makan minyak sayur. 1/1/2 cangkir air hangat. Keempat, pewarna makanan. Cara membuat. Pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kedua,
Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. Ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tegahnya dan titiskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Guru Deso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.